Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita, semua berkat karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita bersyukur atas karunia-karunia tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita taufik dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Kita senantiasa pergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membaca hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kita masuk karena kita semakin dekat dengan bulan Ramadan, maka saya berinisiatif untuk membaca sebuah bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu beliau beri judul dengan Babu Wujubi Shaumi Ramadhana wa bayani fadlis siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab yang menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa Ramadan atau puasa secara umum dan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Seperti biasa, Al-Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, setelah beliau memberi judul bab di dalam kitab beliau ini, beliau kemudian membawakan 1-2 ayat atau surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bab yang beliau atau judul yang beliau tuliskan di awal. Di dalam judul bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai ayat yang ke-185, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berfirman dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Kutiba ay furidha.
telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa tersebut, fardu puasa tersebut pun telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan al-khitab, lawan bicara atau objek yang ingin Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk berbicara dengannya, yaitu kepada orang-orang beriman. Menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah bagian terpenting di dalam keimanan. Jadi puasa Ramadan adalah bagian terpenting di dalam keimanan. Dan juga kenapa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan objek yang ingin Allah Subhanahu wa taala ajak bicara, yaitu kepada orang-orang beriman, karena puasa Ramadan menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah sebagai penyempurna keimanan. Dan orang-orang yang meninggalkan, tidak mau, enggan melaksanakan puasa Ramadan, maka hal tersebut akan menjadikan berkurangnya keimanan seorang tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala kutiba 'alaikumussyam. Diwajibkan, ay furidha, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan syariat puasa tersebut, ay kama furidha 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariat puasa tersebut pun telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada kaum sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun telah mewajibkan syariat puasa itu kepada orang-orang sebelum kita. Walam yazkur misla zalika fis shalah. Dan Allah tidak menyebutkan redaksi ini ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan redaksi seperti ini ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa? Tidak Allah sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat. Di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama, li'anna siyama fihi masyaqqah, karena ibadah puasa itu di dalamnya terkandung masyaqqah, kesulitan. Fihi ta'ab, di dalam ibadah puasa terdapat capek dalam mengerjakannya. Bagaimana tidak capek sedangkan seorang mengharuskan dirinya untuk menahan, untuk dia tidak makan dan minum serta berhubungan badan, dan tidak diragukan lagi, kadang-kadang puasa itu terjadi, bulan puasa itu datang di bulan yang di situ hari-hari yang panas menyengat, dan kadang puasa itu juga terjadi di saat siang yang begitu panjang. Maka dengan hal-hal tersebut menjadikan ibadah puasa itu adalah ibadah yang penuh dengan kesulitan, penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban puasa itu Allah syariatkan tidak hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kewajiban puasa itu
ya, Allah sebutkan menjadi syariat umat-umat terdahulu juga. Apa maksudnya? Ya. Kata para ulama, tasliyatan lana. Tasliyatan lana, untuk menghibur kita. Ya. Dan ini termasuk hal yang manusiawi. Ya. Tatkala manusia ya mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang begitu beratnya, bukan hanya untuk dia yang menanggungnya, akan tapi dia tahu ada orang lain yang menanggungnya. Setidaknya dengan hal tersebut, itu akan meringankan bagi dia, menjadikan hiburan bagi dia. Terlebih lagi kita yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasi sebagai umat yang terbaik, maka semestinya kita lebih meningkatkan kualitas ya. Kita ya lebih berlomba-lomba lagi dengan umat-umat terdahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan di antara manusia. Lebih-lebih hal tersebut ya, seharusnya kita lebih bersemangat lagi ya. Karena ibadah puasa bukan hanya ibadah yang diwajibkan kepada kita, tapi ibadah puasa juga diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Dan tentunya kita lebih utama untuk lebih bersemangat lagi di dalam berpuasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ay li ajli an tattaqullaha. Ibadah puasa itu tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah li ajli an tattaqullaha, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna as-siyama junnah, karena ibadah puasa itu merupakan junnah, merupakan pelindung. Yaqika minal ma'asi, yang melindungi dari perbuatan maksiat. Wa yaqika minan nar, dan ibadah puasa juga ya melindungi dari api neraka. Ya, dengan ibadah puasa melindungi kita di dunia dari perbuatan maksiat. Ya, karena kita tahu ya kita ini sedang berpuasa, maka setidaknya itu ketika kita mengingat bahwa kita sedang berpuasa, itu menjadikan kita untuk mengecilkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah puasa ya, itu akan melindungi seorang dari api neraka. Inilah dia ya hikmah disyariatkannya ibadah puasa, yaitu min ajlit taqwa, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya, ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang terbilang, yang bisa dihitung. Dan ini adalah ya di antara kemudahan dari Allah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hiburan yang pertama yaitu bahwa ibadah puasa adalah ibadah ya, bukan hanya syariat yang diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi dia adalah ibadah atau syariat yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Datang lagi hiburan yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyamam ma'dudat. Zakaraha ala wajhi taqlil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini ya, dengan wajah taklil, meringankan sedikit, mensedikitkan. Ya. Jadi ayyamam ma'dudat, ibadah puasa itu ya laisat syuhuran, tidak berbulan-bulan. Wala sanawat, tidak juga bertahun-tahun. Tidak sepanjang tahun, tidak bertahun-tahun, tidak juga sepanjang bulan, setiap bulan, tidak. Ibadah puasa itu diwajibkan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari.
hari-hari yang bisa dihitung. Dan dia hari-hari yang bisa dihitung itu bukanlah sesuatu yang panjang. Oleh sebab itu, seorang mukmin yang haris, yang tamak akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mempergunakan hari-hari puasa itu dalam rangka ketaatan semaksimal mungkin, ya, untuk melakukannya dalam rangka meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa itu tidak lama, dia hanya beberapa hari saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka boleh dia tidak berpuasa, akan tapi dia harus menggantinya di hari yang lain. Wa hadza aidan tashilun akhar. Dan ini adalah juga merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang ketiga. Ya. Syariat puasa, syariat yang diwajibkan kepada umat terdahulu, maksudnya untuk menghibur kita supaya kita berlomba-lomba dengan umat terdahulu. Syariat puasa tidak sepanjang hari atau tidak sepanjang tahun, tidak setiap hari, tapi dia hanya beberapa hari saja. Dan datang lagi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi orang-orang yang sakit, ya, bagi orang-orang yang sakit, ya, atau dia dalam keadaan musafir, maka boleh dia tidak berpuasa. Ya. Akan tapi dia mengganti di hari yang lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahum wa 'alal ladzina yutiqunah wa hum muqimun. Dan atas orang-orang yang tidak dalam keadaan yang dua tadi, tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan sakit, wa hum muqimun, dan mereka orang yang tinggal di daerahnya, fidyatun ta'amu miskin, boleh dia tidak melakukan ibadah puasa. Artinya dia sehat saat itu. Dan ini adalah, ya, hadza fi awwalil amr, awwalu ma faradallahu as-sawma qala alladzina yutiquna 'alaikum fidyatun ta'amu miskin. Ini adalah di awal-awal, kata para ulama, di awal-awal pensyariatan puasa itu, jadi seorang itu diberikan pilihan. Bagi orang yang sehat, tidak dalam keadaan musafir, dia diberikan pilihan, boleh dia tidak berpuasa, akan tapi dia memberikan kepada orang-orang miskin makan. Ya, dia memberikan kepada orang-orang miskin makan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang melebihkan pemberiannya, ya, dari fidyah itu, maka itu lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika dia memilih untuk berpuasa, tidak memilih untuk memberikan kepada orang miskin fidyah, itu lebih baik bagi dia. In kuntum ta'lamun, jika, ya, ai in kuntum min dzu ilmin, jika kalian mengetahui. Di para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal disyariatkannya puasa ini, ya, kaum muslimin dipersilahkan untuk memilih apakah dia mau berpuasa atau tidak. Bagi orang yang tidak dalam keadaan dua tadi, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan musafir, ya, dia diberikan pilihan apakah dia mau tidak berpuasa, ya. Kalau dia mau tidak berpuasa, dia berikan kepada, ya, orang miskin fidyah. Ya. Jika dia melebihkan fidyahnya, itu lebih bagus lagi, ya. Dan wa antasumu khairul lakum, dan
Jika dia pun memilih untuk berpuasa, itu pun lebih baik lagi. Ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Di bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, langit yang pertama dari langit dunia ini. Pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Menjadikan bulan Ramadan itu spesial di antara bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di salah satu dari bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Hudal linnas, yang Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk bagi manusia. Wabayyinat, dan yang penjelas, penerang, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan sebagai petunjuk dan pembeda. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan baru, maksudnya datangnya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Dan lapas falyasum ini menjadi penghapus syariat sebelumnya, di mana syariat sebelumnya sudah kita bilang tadi. Jadi kaum muslimin itu diberikan pilihan apakah dia mau berpuasa atau tidak. Kalau dia tidak mau berpuasa, dia diwajibkan untuk memberikan miskin fidyah. Tapi kalau dia mau berpuasa, itu lebih baik bagi dia. Akan tetapi itu disyariat di awal. Akan tetapi setelah turunnya ayat ini, mau tidak mau syariat puasa itu wajib bagi orang yang tidak ada pilihan lagi. Dia wajib bagi orang yang mukim, yang tidak dalam keadaan sakit dan tidak dalam keadaan musafir. Dengan turunnya ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini pendapat sebagian para ulama tentunya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, melakukan perjalanan, maka boleh dia tidak berpuasa, akan tapi dia wajib mengganti di hari yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi sakit ini bagi orang-orang yang boleh untuk dia tidak berpuasa, itu menjadi 3 bagian. Yang pertama kata para ulama, maradun la yurja bar'uh. Yang pertama yaitu sakit yang tidak ada harapan untuk dia sembuh. Akan tapi sakitnya itu terus menerus sepanjang hari atau sepanjang tahun, itu setiap hari dia sakit terus menerus. Maka bagi orang yang seperti ini, la siyama 'alal marid, boleh dia tidak berpuasa. Akan tetapi dia memberikan kepada orang miskin 1 mud. Jadi orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dia tidak berpuasa, akan tapi dia wajib membayar fidyah. Begitu juga dengan orang yang tua. Orang yang sangat tua, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, mereka pun boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib membayar fidyah. Kemudian di antara kata para ulama, sakit yang kedua yaitu al-maridu maradan
Ya. Yadurruhus saum. Di antara jenis penyakit yang kedua yaitu seorang sakit yang jika dia memaksakan diri untuk berpuasa, niscaya sakitnya semakin parah. Ya. Jadi dia sakit, jika dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka dapat mencelakakan dia, menyebabkan penyakitnya semakin parah. Maka dalam hal ini para ulama memberikan penjelasan bahwa bagi orang tersebut boleh dia tidak berpuasa, akan tapi dia wajib mengganti di hari yang lainnya. Kemudian sakit yang ketiga kata para ulama yaitu sakit, memang dia sakit tapi tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa yang dia lakukan itu. Jadi sakitnya ini ya, jika dia paksakan diri berpuasa maka tidak mengapa, tidak ada apa-apa ya. Contohnya seperti sakit mata, sakit telinga, atau sakit kepala sebelah. Pada sakit-sakit yang ringan begitu ya, para ulama memberikan penjelasan bahwa bagi orang yang demikian itu sebaiknya dia untuk berpuasa, sebaiknya dia untuk berpuasa. Wallahu taala a'lam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka boleh dia tidak berpuasa, kan tapi dia mengganti di hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesukaran, kesusahan bagi kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, mencukupkan bilangan puasa Ramadan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan memulai membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.